Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Semburan gas muncul dari sumur yang baru dibor warga di Desa Pamotan, Rembang. Kawanan perampok memecahkan kaca mobil lalu membawa kabur uang puluhan juta rupiah yang sedianya digunakan untuk memilih kepala desa di Demak. Krisis air kian parah, warga di Pati terpaksa memanfaatkan sisa air embung yang berlumpur dan kotor untuk memenuhi kebutuhan harian. Di informasi pertama, sumburan gas tiba-tiba muncul dari sumur bor milik warga di Desa Pamotan, Rembang. Semburan muncul saat pemilik lahan sedang menggali sumur guna mencari air. Semburan gas tiba-tiba muncul dari sumur bor milik warga bernama Abu di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Rembang, Kamis siang. Warga pun berduyun-duyun mendatangi lokasi. Pemilik lahan mencoba merebus air memanfaatkan api dari semburan. Semburan gas pertama kali muncul saat pemilik lahan sedang menggali sumur bor untuk mencari sumber air. Namun bukan air yang didapat, malahan semburan gas. Awal mulanya saya sendiri belum tahu ya, kita ngebur sedalam 50 meter. Itu setelah kita keluarkan air yang keruh, itu kita sambil nongkrong-nongkrong di sumur ini sambil menyalakan rokok. Nggak taunya langsung menyala dap, itu besar sekali itu. Jadi kemudian saya takut juga karena kami mau matikan kita tidak bisa. Ayo terus setelah saya punya otak-atik, saya matikan dengan kain anduk tak kasih basah. Langsung kita telungkupkan, ternyata mati. Jadi itu gas itu juga tidak berbau dan kayaknya matinya juga mudah sekali. Pemerintah desa akan menindaklanjuti kemunculan fenomena semburan gas dengan melapor kepada pihak kecamatan dan dinas terkait. Pihak desa berharap semburan gas alam ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak. Nanti insya Allah dari desa menindaklanjuti agar fenomena ini lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak, khususnya yaitu untuk bahan bakar LPG yang sekarang agak langka dan masalah bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, dipasang garis polisi agar warga tidak terlalu mendekat. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Kita ke informasi lain, kecelakaan yang melibatkan 2 truk terjadi di Klaten Rabu malam. Diduga remblong truk pakan ayam menabrak truk lain dan terguling di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk muatan pakan ayam dengan truk muatan batu terjadi di Jalan Raya Jatinom Boyolali, Tulung, Klaten pada Rabu malam. Kecelakaan berawal ketika truk muatan pakan ayam melaju dari Boyolali menuju Klaten. Sesampainya di lokasi, diduga rem truk blong hingga hilang kendali. Truk muatan pakan ayam pun terguling dan muatan berserakan di jalan hingga membentur truk muatan batu yang melaju dari arah berlawanan. Truk berhasil dievakuasi sekitar 30 menit dengan dibantu oleh warga. Antar 2 truk, karena truk guling mengakibatkan kabin yang berlawanan kena bak kayunya. Sempat menutup arus Dan macet panjang. pakan berserakan atau gimana? Pakannya berserakan, ya alhamdulillah untuk warga sekitar sini bergotong royong untuk mengangkat pakan biar cepat dievakuasi untuk truknya biar jalannya lancar. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kawanan perampok dengan modus memecah kaca mobil beraksi di sebuah rumah makan di jalur Pantura, Demak. Kawanan ini membawa kabur uang puluhan juta rupiah yang baru diambil korban untuk keperluan pemilihan kepala desa.
Hanya dalam hitungan detik, 2 anggota kawanan perampok berhasil membawa kaca mobil lalu membawa kabur tas berisi uang senilai 90 juta rupiah. Kasus ini terekam kamera pengawas di jalur Pantura Demak Kudus di Desa Meranak, Demak, hari Selasa. Kawanan perampok berjumlah 2 orang dan menggunakan sepeda motor. Mereka berbagi peran dengan sangat rapi. Satu pelaku menunggu di sepeda motor dan satu lagi memecahkan kaca mobil bagian kanan yang sedang diparkir di sebuah restoran. Berdasarkan laporan korban, uang yang dibawa kabur para pelaku merupakan uang negara. Sedianya uang itu dipakai untuk kepentingan pemilihan kepala desa. Rumah makan Cipto Roso, Kerajaan, sebelum terjadi bahwa korban itu mengambil uang di Bank Jateng, Kabupaten Demak. Selanjutnya setelah mengambil, yang bersangkutan rencana makan siang di rumah makan tersebut. Selang beberapa waktu setelah selesai makan, kembali ke mobil bahwa mobil sudah dalam keadaan pecah dan mengambil uang yang telah diambil dari Bank Jateng senilai 90 juta rupiah. Bahwa kejadian tersebut sekitar jam 12.30. Selanjutnya kami dari tim opsional Resareskrim telah melakukan penyelidikan sejak terjadinya tindak pidana sampai saat ini dengan mengumpulkan di beberapa tempat CCTV yang ada di titik-titik jalan yang dilalui. Berbekal petunjuk kamera pengawas dan keterangan korban, polisi kini memburu 2 pelaku. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Ratusan pencuri kendaraan dengan barang bukti ratusan motor dan mobil diungkap jajaran Polda Jawa Tengah dalam Operasi Sikat Jaran Candi 2023. Operasi ini merupakan bagian dari upaya menjaga kondisi aman menjelang pemilu 2024. Sebanyak 293 tersangka pencurian sepeda motor hasil pengungkapan selama Operasi Sikat Jaran Candi 2023 diperlihatkan di halaman Polda Jawa Tengah Rabu siang. Para pelaku merupakan pencuri sepeda motor. 8 diantaranya merupakan perempuan. Dari para tersangka, polisi menyita 397 sepeda motor hasil kejahatan. Di antara pelaku juga terlibat pencurian mobil dan truk. 2 di antara pelaku merupakan pasangan mantan suami istri. Mereka bersatu kembali justru karena melakukan tindak kejahatan. Jadi kamu suami istri, cerai, terus bersatu lagi untuk nyuri motor. Yang ngambil motornya kamu apa dia? Kamu. Dia tugasnya apa? Mancing. Caranya mancing gimana? Coba kasih. Coba kasihkan dia. Terus. Kamu suami istri cerai. Oh, korbannya temanmu. Terus main kosan, terus kamu bawa lari. Terus kamu yang ambil. Oh, jadi korbannya temanmu, kamu bawa Sudah berapa kali? Baru sekali. Kapolda Jawa Tengah mengatakan dari seluruh kasus pengungkapan terbanyak dilakukan Kepolisian Resor Pati, Banyumas, dan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Sedangkan pengungkapan terendah dilakukan Kepolisian Resor Karanganyar. Di seluruh jajaran wilayah yang mempunyai ranking tertinggi adalah Polres Pati. Mana Kapolresnya? Itu Kapolresnya. Kasat Sersennya Pati mana? Kabakopnya Pati mana? Jadi dia ranking pertama dengan 6 tersangka termasuk Banyumas, Kapolres Banyumas. Kemudian Kapolres Tabes Semarang ada. Coba berdiri biar bertahun-tahun. Ini adalah para penggawa kita yang mempunyai grand clearance yang nanti akan atau grand total yang akan dilakukan terkait dengan operasi Sikat Jaran Candi. Operasi Sikat Jaran Candi 2023 merupakan operasi yang mendukung operasi Mantap Brata untuk mengamankan pemilu 2024. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.